وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk konsisten dalam beribadah, dalam menjalankan ketaatan, dalam bersegera mengawali hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika ummati fi bukuriha." Umatku diberikan keberkahan dalam kesegeraan mereka dalam mengawali pagi hari dengan aktivitas ibadah, dengan aktivitas mencari rezeki, dengan aktivitas yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melanjutkan kajian kita pada kali ini terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembinaan keluarga. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Adalah kitab yang menyebutkan berbagai macam hal yang diperlukan oleh kita sebagai manusia dalam kehidupan ini. Dalam Jami' At-Tirmidzi dari riwayat sahabat Al-Harith Al-Awar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kitabullahi fihi khabaru man qablakum wa hukmu ma bainakum wa huwa al-jiddu laysa bil hazl. Faman ibtagha al-huda bighairihi adhallakumullah." Kitab Allah itu di dalamnya mengandung kabar tentang umat-umat yang terdahulu, sekaligus mengandung hukum yang mengatur kehidupan kalian. Ia merupakan hal yang sungguh-sungguh dan bukan hal yang menjadi sebuah permainan. Kalau kalian mencari hidayah, petunjuk pada selain Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan kalian. Petunjuk yang dikandung oleh Al-Quran adalah petunjuk yang bermanfaat bagi seluruh kehidupan manusia. Di antaranya adalah terkait dengan persoalan keluarga. Asas kehidupan manusia terletak pada kehidupan keluarga. Asas kehidupan manusia dan kebahagiaannya terletak pada kehidupan keluarga. Oleh sebab itu Al-Quran membahas persoalan keluarga ini dengan pembahasan yang sangat detail, pembahasan yang sangat urgen, pembahasan yang sangat luar biasa, baik secara global ataupun terperinci. Secara global yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, juga dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Jadi keluarga ini merupakan asas dari sebuah kehidupan. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah secara sendiri dalam surga, beliau kemudian merasa kesepian. Beliau kemudian merasa kesepian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa persoalan keluarga merupakan salah satu persoalan yang sangat ditegaskan dalam Al-Quran. Dan ini muncul dalam berbagai macam ayat. Dari sejak ayat dari ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia, bahwa dia diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kemudian ayat yang menceritakan tentang kebahagiaan kehidupan manusia di dunia. Ayat yang menceritakan tentang doa para malaikat agar memasukkan seorang hamba beserta keluarganya ke dalam surga Allah.
Juga terkait dengan masuk surga sekeluarga, tentang terkait dengan hubungan kekeluargaan pada saat manusia di padang mahsyar. Itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Terkait dengan persoalan spesifik hubungan antara suami dengan istri, antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, ya, atau sebaliknya. Ini semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Bahkan ada juga keunikan, misalnya dalam Al-Quran, panggilan kepada seorang ayah, ya abah, itu ada 6 kali dalam Al-Quran. Ya abah, wahai ayahku, itu ada 6 kali dalam Al-Quran. Ini sama dengan panggilan anak dalam Al-Quran, ya bunai, itu juga ada 6 kali dalam Al-Quran. Ini semua tentunya membutuhkan ya, penjelasan dan pembahasan yang detail. Pada kali ini, insyaallah kita akan mengulas salah satu ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'al Allahu fihi khairan katsiran. Ayat ini bermakna pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian membenci mereka, membenci istri-istri kalian, maka janganlah terburu-buru untuk memukul, untuk mencela, untuk menceraikan. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah telah menjadikan di dalamnya berbagai macam kebaikan, beragam kebaikan yang sangat banyak. Ini merupakan ayat yang sangat singkat tapi memiliki kedalaman makna yang tak berujung. Ayat yang sangat singkat tapi ya, mengatur seluruh kehidupan rumah tangga. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Ashir, perintah. Ya, dari al-mu'asyarah. Al-mu'asyarah ini artinya saling bersahabat, saling bergaul. Ya, saling bersahabat dan saling bergaul. Ya, saling bersama-sama. Sebagaimana yang juga kita sebutkan sebelumnya dalam ayat yang kita jelaskan. Ya, litaskunu ilaiha. Ya, agar seorang suami merasa bahagia, merasa tenang bersamanya kepada perempuan. Ya, bukan untuk litaskunu ma'ah, untuk hanya tinggal bersama-sama. Ya. Bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Apa itu cara yang ma'ruf? Ya, cara yang ma'ruf kalau kita bahasakan dengan cara yang baik. Tapi sekali lagi, apa itu cara yang baik? Ya, ini memerlukan penjelasan. Apa itu cara yang baik? Cara yang baik dijelaskan dalam dua hal. Yang pertama, dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah dijelaskan dalam konteks budaya dan adat. Ya. Jadi ada hal ma'ruf yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis, dan ada hal ma'ruf yang dijelaskan atau diakomodir oleh budaya dan adat istiadat. Ya. Hal ma'ruf yang diakomodir oleh Al-Quran dan Sunnah misalnya, bahwa seorang laki-laki itu menjadi kepala keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
ya, seorang laki-laki itu menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Ini yang diatur. Ya, bukan sebaliknya kemudian seorang wanita menjadi pemimpin laki-laki. Ya, dalam konteks keluarga. Misalnya seorang laki-laki menjadi pemberi nafkah, ya, berfungsi sebagai pemberi nafkah. Ini diatur oleh Al-Quran dan Sunnah, ya, bahwa laki-laki itu adalah pemberi nafkah. Rasulullah bersabda, "Alaikum kiswatuhunna, ya, alaikum rizquhunna wa kiswatuhun." Kata Rasulullah, wahai kalian para suami, kalian wajib memberikan nafkah dan pakaian kepada istri-istri kalian. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina ilaina atau alaina? Apa hak istri-istri kami kepada kami, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, an tut'imaha idza ta'imt wa taqsuha idza kasawt atau idza iktasait. Ya. Kamu memberikannya makan, memberikannya pakaian. Ya. Jadi nafkah yang diatur dalam agama itu bersumber dari laki-laki dan bukan bersumber dari perempuan. Dan yang bekerja adalah laki-laki dan bukan perempuan. Tetapi kalau seandainya istri kita bekerja, kalau istri kita bekerja dan kita izinkan untuk bekerja, apakah gaji yang dia dapatkan harus diberikan juga kepada kita? Atau apakah gaji yang dia dapatkan juga dia harus salurkan untuk kebutuhan nafkah rumah tangga? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya. Gaji yang didapatkan istri ketika bekerja adalah miliknya sendiri dan bukan milik suaminya. Jadi kalau Anda sebagai suami mengizinkan istri untuk bekerja, harus dipersyaratkan. Ya. Karena hukum asal perempuan itu di rumah. Kalau seandainya dia ingin bekerja, maka harus dipersyaratkan. Apa syaratnya? Anda boleh bekerja, tapi sebagian gaji yang Anda dapatkan itu, ya, sebagian gaji yang Anda dapatkan, Anda salurkan untuk kebutuhan rumah tangga kita. Kenapa? Karena ketika Anda bekerja, Anda telah mengurangi hak saya. Ya. Saya pulang ke rumah dalam keadaan capek, tidak ada yang melayani saya. Ya. Atau ketika saya pulang ke rumah, saya juga mendapati diri Anda sedang kecapean, tidak bisa melayani saya secara maksimal. Maka untuk menutupi ini, sebagian gaji yang Anda dapatkan itu harus apa? Harus juga disalurkan untuk kebutuhan rumah tangga kita. Itu harus dipersyaratkan. Kalau tidak dipersyaratkan, maka gaji yang didapatkan istri itu hanya untuk dirinya sendiri. Anda tidak bisa menuntut. Kecuali kalau Anda syaratkan. Kalau Anda persyaratkan, maka Anda bisa menuntut. Karena al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu harus konsisten dengan syarat yang telah ditetapkan. Yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Kecuali syarat yang bisa mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ini tentunya tidak dibolehkan. Jadi kalau ada istri yang mencari nafkah, yang bekerja, maka memang persyaratkan. Persyaratkan dari awal. Saya izinkan, tapi dengan syarat sebagian gaji yang Anda dapatkan, ya, itu disalurkan untuk kebutuhan rumah tangga. Kenapa? Karena ketika Anda bekerja, maka hak-hak yang mestinya saya dapatkan ketika saya pulang bekerja, itu sedikit banyak akan dikurangi, akan hilang. Ya. Itulah aturannya, itulah aturannya. Tapi meskipun seorang suami tidak menuntut, tidak mempersyaratkan, istri hendaknya memahami secara sendiri. Istri hendak memahami sendiri bahwa ketika saya bekerja mencari nafkah juga, maka saya juga harus menyalurkan, memberikan sebagian dari gaji saya untuk kebutuhan rumah tangga. Ya, seorang istri juga harus sadar, walaupun itu bukan kewajiban, tapi dia juga harus sadar bahwa ketika dia bekerja, maka dia akan banyak
atau sedikit banyak akan mengurangi hak-hak suami. Sebab itu kekurangan hak suami yang dia lalaikan ini dia hendaknya tutupi dengan sebagian nafkah, sebagian rezeki yang dia dapatkan. Di antara persoalan rumah tangga yang diatur oleh agama adalah tentang pendidikan. Kewajiban seorang suami adalah mendidik istrinya. Jadi kewajiban seorang suami itu bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga mendidik istrinya dan mendidik anak-anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Perintah ini ditujukan kepada para suami. Perintah ini ditujukan kepada para kepala rumah tangga. Kewajiban membina mendidik keluarga itu adalah terletak pada suami. Dan kewajiban ini bukan hanya pada anak-anak, tidak. Kita suami ini wajib untuk mendidik istri-istri kita. Ya. Kalau kita masih kurang ilmu agamanya, maka jangan sama sekali melarang istri-istri kita untuk menghadiri majelis ta'lim. Ya. Kalau melarang istri dari menghadiri majelis ta'lim, maka Anda berkewajiban untuk mengajar dan mendidik istri Anda. Ya. Karena kewajiban mendidik dan membina, mengajarkan agama itu terletak pada pundak kita sebagai seorang suami. Bukan terletak pada seorang ustaz. Tidak, pada pundak kita. Tapi kalau kita tidak mampu, ya, silahkan berikan dia kesempatan untuk belajar agama pada ustaz yang lain. Dan dalam persoalan kewajiban hak suami itu lebih tinggi dibandingkan daripada hak perempuan. Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah, kata Allah. Jadi hak seorang perempuan itu seimbang dengan kewajibannya. Tetapi laki-laki lebih tinggi dari segi hak dan kewajiban. Jadi laki-laki itu memiliki hak yang lebih besar, lebih tinggi, sekaligus memiliki hak dan kewajiban yang lebih tinggi. Ya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam hadis, oleh Rasulullah juga dalam hadis-hadisnya. Para ulama mengatakan bahwa di antara bentuk ketinggian hak dan kewajiban laki-laki dibanding perempuan dalam rumah tangga adalah bahwa hak menceraikan itu terletak pada tangan laki-laki dan bukan pada tangan perempuan. Hak untuk menceraikan itu terletak pada tangan laki-laki dan bukan pada tangan perempuan. Kalau hak menceraikan itu terletak pada lisan perempuan, itu akan terjadi problem yang sangat besar. Akan terjadi problem yang sangat besar. Kenapa? Karena perempuan itu kalau sudah merasa jengkel, yang ada hanyalah perasaan. Yang ada hanyalah perasaan. Kalau diserahkan persoalan talak pada perempuan, mungkin puluhan kali, satu hari itu ucapan talak akan keluar dari lisannya sebanyak puluhan kali. Tapi itu diserahkan kepada lisan laki-laki, karena seorang laki-laki biasanya lebih mampu untuk berpikir. Lebih mampu untuk berpikir dan lebih mampu untuk menekan dan memanage perasaannya. Makanya diserahkan kepada laki-laki. Juga keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga ini diserahkan kepada laki-laki dan bukan kepada perempuan. Keputusan, kepemimpinan. Termasuk juga persoalan keringanan untuk memiliki pasangan lebih dari satu. Ini juga makna dari walirrijali 'alaihinna darajah. Laki-laki itu memiliki hak yang lebih tinggi dibandingkan daripada hak perempuan. Di antara hak yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa laki-laki memiliki hak untuk beristri lebih dari satu. Sedangkan perempuan tidak diberikan hak untuk bersuami lebih dari satu. Kenapa? Karena laki-laki lebih memiliki kekuatan fisik, memiliki kekuatan akal yang lebih besar dibandingkan dari perempuan.
Tapi kekuatan fisik dan kekuatan akal ini bukan berarti bahwa perempuan itu lebih rendah, lebih hina dibanding laki-laki. Tidak. Rasulullah bersabda, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Kaum wanita itu setara dengan kaum laki-laki. Tapi hanya memiliki perbedaan-perbedaan tertentu. Ya. Di antaranya adalah pada segi kekuatan akal dan segi kekuatan jasad. Kelemahan akal dan kelemahan jasad yang ada pada perempuan itu bukan sebuah kelemahan. Ya. Walaupun kita mengatakan kelemahan, tapi itu bukan sebuah kelemahan. Ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa di antara hak laki-laki adalah bisa beristri lebih dari satu. Tetapi harus diingat bahwa ya, tidak sembarang untuk beristri lebih dari satu. Ya. Harus memenuhi syarat. Ya. Harus mampu dari segi harta, kemudian mapan dari segi kejiwaan dan psikologi. Ya. Itu harus seperti itu. Kalau tidak, maka yang namanya poligami hanya akan merusak rumah tangga. Ya. Harus mapan dari segi nafkah. Tapi kadang ada sebagian teman yang mengatakan, walaupun belum mapan menikah saja, ya poligami saja walaupun belum mapan. Ya ini juga, ya ini motivasi yang sangat nekat. Ya. Kenapa? Karena orang yang bisa sukses berpoligami dengan nekat itu hanya 1 dari 100. Ya, hanya 1 dari 100. Ini persoalan yang sangat jarang dan itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Jadi harus mapan dulu dari segi nafkah, dari segi rezeki, dan yang kedua harus mapan dulu dari segi apa? Dari segi mental dan kejiwaan. Dari segi akhlak. Ya. Kalau sudah mapan, maka ya itu merupakan hak Anda untuk mencari istri lebih dari 1. Tapi ada yang bertanya, wahai Ustaz, ya, saya tidak, istri saya sangat tidak mau. Ya. Kalau istri sudah tidak mau, ya, maka solusi yang paling ampuh adalah banyak-banyak berdoa. Ya. Solusi yang paling ampuh adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihilangkan rasa cemburu, ya, dari istri. Rasulullah SAW pernah melamar Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah pernah melamar Ummu Salamah, maka beliau pun mengutus seseorang untuk melamar Ummu Salamah untuk dirinya. Maka ketika datang lamaran Rasulullah, Ummu Salamah mengatakan, saya memiliki putri yang masih kecil, Zainab, putri yang masih disusui. Dan saya juga seorang wanita yang sangat pencemburu, kata Ummu Salamah. Saya wanita yang sangat pencemburu, wahai Rasulullah. Apakah Anda menerima saya? Ya, maka kemudian pelamar kemudian kembali kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, innalah bintan saghira wa innaha imra'atun dhatu ghirah. Ya. Rasulullah, Ummu Salamah ini beliau mengatakan bahwa dia memiliki putri yang masih disusui dan merupakan seorang wanita yang sangat pencemburu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah mengatakan, wa amma ibnuha fanad'ullaha laha fanad'ullaha an yakfiyaha wa amma al-ghirah fa'ad'ullaha an yuzilaha anha. Kata Rasulullah, adapun putrinya yang masih kecil, yang masih disusui, maka kita berdoa kepada Allah agar tidak membuatnya merasa lelah. Adapun tentang rasa cemburunya, maka saya berdoa kepada Allah agar Allah meringankan rasa cemburu tersebut dari Ummu Salamah. Ya, maka banyak-banyak berdoa. Ya, rasa cemburu itu adalah hal yang fitrah, tabiat seorang manusia. Tapi kalau sudah berlebihan, maka itu berbahaya. Kalau sudah berlebihan, maka itu berbahaya. Ya, bisa terjadi kerusakan dalam tatanan rumah tangga kalau sudah berlebihan dalam rasa cemburu. Ya, makanya Rasulullah SAW tidak menikahi wanita kaum Ansar. Kenapa Rasulullah tidak menikahi wanita kaum Ansar? Ada 2 sebab.
Ya, Rasulullah kan memiliki di Madinah, Rasulullah itu menghimpun 11 istri. Ya. Tetapi beliau tidak pernah menikahi satupun dari kaum Ansar. Dari wanita kaum Ansar. Makanya dalam Sunan An-Nasa'i, dalam riwayat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, kaum Ansar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbondong-bondong mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Rasulullah, Allah tatazawwaj minna. Wahai Rasulullah, apakah kamu maukah kamu menikahi salah satu putri kami? Ya, wahai Rasulullah, kamu ini berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang kamu berhijrah menempati tanah kami, negeri kaum Ansar. Tetapi tidak maukah kamu menikahi salah satu putri kami, wahai Rasulullah? Bayangkan. Maka apa jawaban Rasulullah? Ya. Rasulullah cuma mengatakan, Inna fi nisa'il ansar la ghiratan syadidah. Kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, pada wanita kaum Ansar itu ada rasa cemburu yang sangat besar, kata Rasulullah. Ada rasa cemburu yang sangat besar. Makanya kata Rasulullah, saya tidak menikahi mereka. Karena kalau menikahi mereka, ya, akan membuat capek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya mengurus persoalan cemburu, ya. Akan membuat lelah dan capek Rasulullah SAW. Hanya akan mengurus persoalan cemburu, padahal masih banyak persoalan-persoalan lain yang harus diselesaikan. Sebab kedua adalah perbedaan tabiat antara wanita kaum Muhajirat dan wanita kaum Ansar. Ada perbedaan-perbedaan, ya. Dan ini perbedaan tabiat ini bukan hal yang tercela, ini hal yang tabiat, sudah menjadi tabiat. Wanita kaum Muhajirat, wanita kaum Muhajirin dari kaum Quraisy itu rata-rata tabiatnya itu ya pendiam. Ya, tabiat mereka adalah pendiam dan tidak terlalu membantah suaminya. Ya. Kalau suaminya sudah bilang A, maka mereka tidak pernah membantah. Ya. Kalau suaminya bilang A, itu wanita kaum Muhajirat, itu kalau sudah bilang A, maka mereka diam. Ya. Berbeda dengan kaum Ansar. Ya. Kaum Ansar ini, wanita-wanita mereka kalau suaminya bilang A, maka istri-istri mereka akan memberikan respon. Ya. Memberikan respon. Ini perbedaan tabiat. Tentunya ini keduanya tidak tercela. Tetapi yang paling utama adalah yang pertama. Makanya Rasulullah SAW memuji wanita kaum Muhajirat. Memuji wanita-wanita kaum Muhajirat. Kenapa? Karena kalau suaminya bilang A, maka tidak ada kata yang akan keluar dari lisannya. Tidak ada. Kecuali persetujuan. Makanya dalam suatu hadis dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, khairun nisa'i raqibnal ibila nisa'u Quraisy. Atwa'uhunna lil ba'l wa ahnahunna lil walad. Rasulullah mengatakan, sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Quraisy. Apa sebabnya? Sebabnya ada dua. Yang pertama adalah atwa'uhunna lil ba'l. Mereka itu paling mendengar suami. Itu yang paling pertama. Paling mendengar suami. Kalau suami sudah bilang A, mereka bilang, iya, sami'na wa ata'na. Sudah. Yang kedua, mereka paling penyayang terhadap anak-anaknya. Mereka paling penyayang terhadap anak-anak. Makanya Ummu Hani, sepupu Rasulullah, itu tidak menerima lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani itu dilamar oleh Rasulullah 2 kali. Bayangkan, dilamar oleh Rasulullah sebanyak 2 kali. Sepupu 1 kali Rasulullah, Ummu Hani dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Kali pertama ketika sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi, dan kali kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul pada saat Fathu Makkah. Pada saat Fathu Makkah, Rasulullah mendatangi Ummu Hani dan melamarnya.
Tapi Ummu Hani menolak dengan dua sebab. Yang pertama adalah karena Ummu Hani memiliki banyak anak yang masih kecil. Dan dia ingin fokus mendidik putra-putrinya yang masih kecil. Dan yang kedua, Ummu Hani khawatir tidak taat kepada Rasulullah SAW. Karena khawatir tidak taat, maka dia menolak lamaran Rasulullah SAW. Dan itu lebih selamat bagi dirinya. Maka Rasulullah kemudian memuji Ummu Hani dengan mengatakan bahwa sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Quraisy. Karena Ummu Hani ini berasal dari kaum Quraisy, sepupu satu kali Rasulullah, anaknya Abu Thalib dan kakaknya Ali ibn Abi Thalib. Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Quraisy. Karena kalau sudah menikah, maka dia akan sangat taat kepada suami. Dan kalau sudah punya anak, maka anaknya dia akan sangat perhatikan. Ya. Ini perbedaan, kita menceritakan perbedaan antara wanita kaum Muhajirat dengan wanita kaum Ansor. Maka ketika di Madinah, saat Umar ibn Khattab mendengar bahwa wanita kaum Muhajirat terpengaruh dengan wanita kaum Ansor. Ya. Jadi ketika kaum Muhajirat bergaul dengan wanita kaum Ansor, ini wanita kaum Muhajirat ini terpengaruh dengan tabiatnya kaum Ansor. Ya, karena kita bergaul. Seperti kita para wanita bergaul. Mereka melihat ternyata boleh juga ya membantah suami. Ya. Ternyata boleh juga kita membantah suami. Akhirnya sebagian wanita kaum Muhajirat itu kemudian terpengaruh dengan tabiat kaum Ansar. Maka mulailah mereka membantah suami mereka. Ya, ketika suami mereka bilang A, mereka kemudian mengatakan, bagaimana kalau B? Ya, bagaimana kalau B? Sudah memulai seperti ini. Ketika Umar mendengar ini, maka Umar murka dan marah. Ya. Dalam Sahih Muslim, itu Umar sangat marah dan mengatakan, sejak kapan kalian, wahai wanita kaum Muhajirat, sejak kapan kalian mulai membantah suami-suami kalian? Ya. Ini karena mereka terpengaruh dengan pergaulan dengan wanita kaum Ansar. Ya. Tentunya, kalau kita sebagai seorang suami ingin istri kita seperti wanita-wanita kaum Muhajirat, ya tentunya kita juga para suami harus seperti laki-laki kaum Muhajirin, ya. Harus seperti itu, ya. Tidak hanya kita menuntut istri lalu kita kemudian tidak memenuhi kewajiban dan hak kita sebagai seorang suami, ya. Kemudian ya kita sudah sebutkan bahwa kenapa Rasulullah tidak menikahi wanita kaum Ansar, sebabnya adalah dua. Yang pertama, karena adanya rasa cemburu yang sangat besar pada wanita-wanita kaum Ansar. Yang kedua, ya, bahwa kaum wanita Ansar itu banyak merespon, ya, dalam tanda petik banyak merespon, ya, ucapan-ucapan suami, berbeda dengan kaum Muhajirat. Maka istri-istri Rasulullah tidak ada dari kalangan kaum Ansar. Padahal wanita-wanita kaum Ansar tentu berhak untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, terkait dengan al-ma'ruf, hal-hal ma'ruf yang diatur oleh budaya. Ini juga sangat penting untuk diketahui. Ya, dalam syariat tidak disebutkan bahwa istri itu harus memasak. Tidak ada. Bahwa istri itu harus menyapu rumah. Ya. Walaupun memang dalam hadis disebutkan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita itu menjadi apa? Menjadi seorang penanggung jawab di rumah suaminya. Tapi tidak disebutkan secara spesifik bahwa wanita itu harus memasak, harus menyapu, harus membersihkan rumah, ya, harus mencuci. Itu tidak disebutkan. Ya, itu tidak disebutkan. Dan memang bukan kewajiban seorang wanita dalam nas syar'i dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ini semua diakomodir oleh budaya dan kebiasaan. Jadi kalau ada istri kita mengatakan, saya tidak mau memasak. Kenapa?
Karena Rasulullah tidak mengatakan bahwa wanita wajib memasak. Allah tidak mengatakan bahwa wanita tidak wajib memasak. Jelas ya? Maka jawaban Anda adalah apa? Wahai istriku, memang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi itu sudah menjadi budaya dan kebiasaan kita. Ini sudah menjadi budaya dan kebiasaan kita. Dan dalilnya apa? Dalilnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Laki-laki bergaul dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Sebaliknya wanita, istri bergaul dengan suaminya dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf adalah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Ya, jadi kalau ada istri yang tidak mau memasak, ya katakan bahwa ini sudah menjadi kebiasaan kita semua. Ya, sudah menjadi kebiasaan kita semua. Bahwa istri, kalau sudah menjadi istri, maka harus memasak, mengurus rumah, menyapu dan sebagainya. Itu sudah menjadi kebiasaan, ya kebiasaan kita semua. Juga yang diakomodir oleh budaya dan kebiasaan adalah mahar. Adalah mahar. Berapa jumlah mahar? Tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak disebutkan dalam sunnah. Tapi dikembalikan kepada budaya dan kebiasaan yang berlaku. Iya. Budaya dan kebiasaan yang berlaku. Termasuk dalam pernikahan yang kita kenal dengan uang panai. Ya. Uang panai itu bukan kewajiban. Tidak diwajibkan oleh Al-Quran dan tidak diwajibkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Tapi ia diakomodir oleh budaya. Diakomodir oleh budaya dan kebiasaan. Ya. Tapi ya, kalau bisa diturunkan, ya jangan beratkan calon suami. Ya, jangan beratkan calon suami. Kemudian, yang diakomodir oleh budaya adalah cara berhias. Cara untuk bagaimana cara berhiasnya wanita, itu semuanya dikembalikan kepada budaya. Ya, apakah dia mau pakai anting-anting di telinganya, di hidungnya, ya, di bibirnya, itu dikembalikan kepada budaya. Yang penting berhiasnya di hadapan suami, ya. Bukan di hadapan orang lain. Ya, bukan di hadapan laki-laki yang lain. Ya, tapi kan kebanyakan istri-istri kita ya berhiasnya hanya untuk kalau pertemuan dengan wanita-wanita yang lain. Perkumpulan wanita berhiasnya sangat luar biasa. Tapi kalau di hadapan suami, ya kalau di hadapan suami dari bangun tidur, ya tidak pernah cuci muka sampai tidur kembali. Ya. Tapi kalau ingin menghadiri pertemuan sangat luar biasa. Ya. Hendaknya seorang istri tidak seperti itu. Ya. Hendaknya seorang istri tidak seperti itu. Harus berhias ya, untuk suaminya. Tapi juga seorang suami harus berhias untuk istrinya. Seorang suami juga harus terlihat indah juga di hadapan istrinya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la uhibbu an atazayyana limra'ati kama tatazayyana li." Kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, saya suka untuk berhias. Kata Ibnu Abbas. Saya suka untuk berhias untuk istriku. Sebagaimana istriku berhias untuk diriku sendiri. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira." Kemudian Allah berpindah pada persoalan lain. Ya. Tadi dia mengatakan, pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Tetapi, kata Allah, ketika dalam bergaul dengan istri ini, ada yang kalian benci pada dirinya. Kalian membencinya. Ya, mungkin dari beberapa akhlaknya, dari beberapa bentuk fisiknya. Maka janganlah cepat-cepat untuk memukul, jangan cepat-cepat untuk mencela, jangan cepat-cepat untuk menceraikannya, jangan. Ya, kalau kalian membenci mereka, maka jangan cepat-cepat melakukan hal-hal yang seperti ini. Apa alasannya? Alasannya adalah
disebutkan oleh penggalan ayat yang setelahnya. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kalian membenci sesuatu tetapi Allah menjadikan pada hal itu kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Boleh jadi Anda membenci sisi istri Anda yang banyak mengomel, tapi istri Anda ini sangat ulet untuk melayanimu. Ya. Dari pagi sampai malam hanya bekerja untuk melayanimu. Tapi keburukannya hanya suka mengomel misalnya. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, kata Rasulullah. Janganlah seorang suami membenci satu akhlak istrinya. Janganlah seorang suami membenci istrinya karena satu perilaku yang ada pada istrinya. Karena boleh jadi ya, dia membenci satu akhlak ini tapi dia juga menyukai akhlak istrinya yang lain. Demikian pula sebaliknya. Seorang istri juga tidak boleh kemudian karena ada akhlak satu suaminya yang buruk, kemudian dia meminta perceraian. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Harus adil dalam bergaul. Seorang suami adil bergaul dengan istri dan istri adil dalam bergaul dengan suami. Ya, harus adil. Jangan hanya satu perilaku kemudian merusak semuanya. Ya. Jadi janganlah hanya satu hal yang dibenci kemudian langsung menceraikan istri. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Karena boleh jadi bersabar itu lebih baik. Bersabar itu lebih baik. Makanya ketika Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Asma bintu Abi Bakar, seorang sahabiah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, yang terdidik di rumah yang sangat lembut, ya. Di rumah yang mementingkan rasa kelembutan. Abu Bakar itu adalah orang yang lembut, yang sangat lemah lembut. Asma yang terdidik di rumah yang sangat lemah lembut, kemudian dinikahkan dengan Az-Zubair ibn al-Awwam. Siapa itu Az-Zubair ibn al-Awwam? Az-Zubair ibn al-Awwam ini seorang laki-laki yang sangat keras. Bayangkan. Laki-laki yang sangat keras. Kenapa keras? Karena ibunya sejak kecil itu dididik untuk menjadi seorang mujahid. Ya. Jadi sejak kecil ini Az-Zubair yang sejak kecil dididik oleh ibunya dengan didikan yang sangat keras. Harus bisa bela diri sejak kecil. Bisa jurus pedang, bisa memanah sejak kecil. Kalau melakukan kesalahan, ibunya langsung akan memukulnya. Ibunya adalah Sofiyah bintu Abdul Muttalib, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kakaknya Abdullah, ayahnya Rasul. Dididik dengan cara yang sangat keras. Ya, jadi istri yang terdidik di rumah yang sangat lemah lembut dinikahi oleh seorang suami yang sangat keras. Bayangkan, keduanya bertemu. Kira-kira rumah tangga apa ya? Bentuk rumah tangganya kira-kira seperti apa? Suami yang sangat keras dan istri yang sangat lemah lembut. Ya. Menikahlah keduanya. Ketika menikah, itu Asma harus sering kali menangis. Ya. Ini suami yang sangat keras. Ya, tidak bisa saya melihat kesalahan pada istrinya. Itu sudah merupakan tabiat. Ya. Maka datanglah Asma bintu Abi Bakar mengeluh kepada ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Mengeluh kepada, wahai ayahku, ya, ini suami saya luar biasa, ya, keras. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ya bunayya isbiri. Wa inna la rajulun salih wa inni la arjullaha an takuni ma'aha fil jannah. Wahai putriku, bersabarlah. Bayangkan, Abu Bakar As-Siddiq, bersabarlah. Sesungguhnya Az-Zubair ini adalah orang yang saleh. Walaupun mungkin dia orang yang sangat keras, ya, tidak bisa melihat kesalahan dari dirimu. Tapi dia adalah orang yang saleh. Dan saya berharap agar Anda, wahai istriku,
bisa menjadi istrinya di dalam surga kelak. Karena memang Az-Zubair ibn Al-Awwam ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Salah seorang dari 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Az-Zubair fil jannah. Juga Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya. Abu Ubaidah ibn Jarrah, Abdurrahman ibn Auf, Sa'id ibn Zaid dan Talha ibn Ubaidillah. Semuanya dijanjikan masuk surga oleh Allah dengan menyebut nama-nama mereka. Maka Abu Bakar mengatakan kepada putrinya, bersabarlah wahai Asma. Ya, walaupun suamimu itu keras, ya, sangat keras, tapi bersabarlah, ya. Karena saya berharap, karena dia sudah dijanjikan masuk surga, selama engkau bersabar menjadi istrinya, maka engkau juga akan masuk surga dan menjadi istri Zubair di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang sangat luar biasa dari seorang ayah kepada putrinya. Ini juga sekaligus ya, sebagai petunjuk bagi orang tua, ya, agar tidak terlalu jauh ikut campur dalam persoalan rumah tangga putra-putrinya. Ya. Jangan terlalu jauh. Ya, makanya yang paling bagus bagi anak-anak muda yang belum menikah ini, ya, kalau menikah, ya, kalau sudah menikah memang bagusnya tinggal sendiri jauh dari orang tua. Ya, tinggal di rumah sendiri, ya, walaupun harus menyewa kos-kosan, ya. Itu lebih baik daripada tinggal bersama dengan orang tua untuk menghindari ikut campurnya orang tua dalam persoalan rumah tangga. Orang tua tidak ikut campur kecuali kalau persoalannya sudah sangat berat. Tapi kalau persoalannya masih hanya persoalan biasa, maka hendaknya diselesaikan berdua, diselesaikan secara berdua. Guru saya, Syekh Abdurrahman Asy-Syamrani, beliau ini adalah guru saya yang mengajarkan kami di kelas tentang fikih nikah. Tapi ketika beliau mengajarkan kami fikih nikah, beliau mengatakan ketika mengawali pelajaran fikih nikah, beliau mengatakan, hari ini saya akan mengajarkan kalian cara berumah tangga. Hari ini saya akan mengajarkan kalian cara bagaimana menjalani rumah tangga. Maka yang kami pelajari bukan hanya tapi bagaimana menjalani rumah tangga. Sangat luar biasa. Selama 1 semester yang kami pelajari itu cara berumah tangga. 3 jam dalam 1 pekan. 3 jam, 4 jam dalam 1 pekan. Walaupun kami tidak ikut daurah sakinah, tapi ketika kami khatam fikih nikah, bab fikih nikah dalam buku fikih, alhamdulillah kami sudah pantas untuk untuk menikah dan menikah lagi, sudah pantas untuk itu. Artinya pengalaman, pembelajaran dan ilmunya sangat luar biasa. Beliau mengatakan suami istri itu seperti anak kecil. Suami istri seperti anak-anak kecil. Ya. Maka percekcokan antar suami istri itu tidak perlu kalian ikut campur. Tidak perlu ikut campur, karena mereka seperti anak kecil. Sekarang bertengkar, anak kecil sekarang bertengkar, setengah jam kemudian terlihat lagi main bersama. Kata beliau, kalau ada percekcokan antara suami istri, tidak perlu ikut campur. Tidak perlu ikut campur. Karena mereka seperti anak kecil. Sekarang berbantah-bantah, tapi setengah jam kemudian berbonceng bersama. Pergi kemana belanja dan sebagainya. Itulah kata beliau. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Penjelasan ini tentunya sangat panjang, tapi apa yang kita sebutkan ini cukup insyaAllah sesuai dengan batasan ayat yang kita kaji pada kesempatan ini. Juga mungkin pembahasan ini sudah para ustaz tentunya sudah mengetahui hal ini, tetapi ini juga merupakan bahan kajian dari ayat ini juga untuk
ya para adik-adik yang belum menikah, menikah. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Baik, syukran Ustaz atas materinya, sangat luar biasa pentingnya membina keluarga dalam rumah tangga, dan ini perlu diperhatikan. Dinamika dalam rumah tangga itu adalah suatu hal yang biasa. Baik jemaah sekalian, bagi yang ingin bertanya, disilakan. Siapa yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Barusan taklim ini tidak ada yang mau bertanya. Atau sudah paham semua, Mi? Ada? Silakan, kasihkan mic ini. Sampai. Iya. Disilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya. Pertanyaan saya Ustaz ini tentang suami istri. Biasanya kan suami istri itu sebelum menikah banyak yang berpacaran dulu. Mereka sangat awam dengan masalah-masalah agama. Lalu setelah menikah, salah satu di antara keduanya mendapatkan hidayah, mendalami agama, dan ingin juga pasangannya ya mendapatkan hidayah seperti dia. Namun Allah mentakdirkan belum. Di sini biasanya yang timbul masalah. Ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh salah satu di antara keduanya yang sudah mendapatkan hidayah ini? Apakah dia harus bersabar sepanjang hidupnya dengan pasangan yang jauh dari agama, atau dia bisa memaksakan dirinya untuk berpisah setelah bersabar sekian lama dan belum berubah pasangannya? Ya, karena sebelumnya kan mereka sama. Ya, begitu Ustaz barangkali. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Iya, barakallahu fiik. Harusnya terbalik Ustaz. Saya yang bertanya kepada kita Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang tentang ya pernikahan ya dalam menjalani rumah tangga. Ya, ada salah satu yang hijrah, ya. Tapi satunya ya tidak hijrah. Ya. Ini ya tentu bisa dilihat dari beberapa sisi. Ya. Pertama, istrinya hijrah dalam artian konsisten dengan agama. Seorang istri konsisten dengan agama. Tapi suaminya ya setengah-setengah, tapi masih menjalani sholat 5 waktu, masih berpuasa Ramadan. Ya, kalau seperti ini ya seorang istri memang harus bersabar. Ya, suaminya tetap menjaga sholat 5 waktu, tetap berpuasa Ramadan, meskipun kadang ya suaminya masih seperti orang-orang awam yang ya seperti biasa, ya, tapi tetap menjalani kewajiban. Maka ini padahal seperti ini seorang istri harus banyak bersabar. Seorang istri harus banyak bersabar, sekaligus berusaha agar suaminya bisa menjadi orang yang istiqamah, konsisten, betul-betul menjadi seorang ya yang istilahnya yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau suaminya seandainya masih terus seperti itu, yang paling penting adalah istrinya bersabar. Istrinya tetap bersabar karena suaminya masih menjalankan kewajiban-kewajiban. Demikian pula sebaliknya. Ya. Yang problem adalah kalau suami atau istri tidak menjalani kewajiban-kewajiban agama, ya. Tidak sholat 5 waktu. Ya. Kalau istri misalnya tidak memakai jilbab misalnya, tidak menutup aurat, ini yang problem. Ini yang
yang sangat problem. Ya, kenapa problem? Ya, kalau seorang suami menceraikan istri itu lebih mudah. Itu relatif mudah. Ya. Tapi tentunya, ya kalau seorang suami, misalnya istrinya tidak mau taat, ya. Kalau istrinya tidak mau taat kepadanya, bahkan ada aturan-aturannya dalam agama. Ya, pertama diberikan nasihat yang baik-baik. Ya, kalau istrinya tidak mau, setelah diberikan waktu untuk taat, diberikan waktu, kesempatan, istrinya tidak mau menaati suaminya, kemudian suami bisa memukulnya. Ya. Tapi istrinya tetap tidak mau, enggan, durhaka, maka suami memboikotnya. Kalau istrinya sudah tidak mau lagi, ya tidak mau lagi taat kepada suami, padahal suaminya ingin agar istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang kalau seandainya harus diceraikan, maka boleh untuk diceraikan. Kalau seandainya harus diceraikan, maka boleh untuk diceraikan kalau sudah terlalu parah, terlalu parah. Ya, karena yang namanya kehidupan rumah tangga itu memang antara istri dengan suami harus sejalan. Antara istri dengan suami harus sejalan. Kalau tidak sejalan dan sudah menemui jalan buntu, perceraian itu lebih baik. Perceraian itu lebih baik. Makanya salah seorang sahabat, kalau tidak salah Fatimah bintu Qais, itu mendatangi Rasulullah dan mengatakan, ini suami saya terlalu buruk wajahnya, wahai Rasulullah. Beliau mengatakan, ini suami saya sangat soleh, akhlaknya sangat baik, tapi wajahnya terlalu buruk, wahai Rasulullah. Ya, memang ada laki-laki yang wajahnya memang buruk. Ya, karena yang namanya kegantengan, ketampanan itu kan dilihat dari tiga jenis. Yang pertama, ketampanan dan kecantikan yang disepakati oleh semua orang bahwa itu cantik. Ya, kalau orang semua sepakat bahwa itu cantik, itu artinya sangat luar biasa. Ya. Yang kedua, ada kegantengan atau kecantikan yang relatif. Ya, ada orang mengatakan itu cantik, ada yang mengatakan itu kurang. Ya, ini relatif. Ya. Yang ketiga, ada orang sepakat bahwa itu buruk. Ya. Semua orang kalau melihatnya sepakat bahwa itu buruk. Ya. Ya. Fatimah bintu Qais, Fatimah itu bersuamikan seorang laki-laki yang bernama, kalau salah, ya, Qais, ya, Ibnu Syammas. Ini memang berwajah buruk. Berwajah buruk. Fatimah ini meminta diceraikan, mendatangi Rasulullah, ini suami saya berwajah buruk. Tapi sebab dia meminta cerai itu bukan berwajah buruk. Ya, suami saya berwajah buruk, saya meminta perceraian oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dia mengatakan, saya menceraikannya bukan karena wajah buruknya. Bukan pula karena akhlak dan kesolehannya, dia itu orang yang soleh. Tapi saya meminta perceraian karena saya khawatir wajah buruknya itu menjadi sebab saya untuk tidak taat kepadanya. Iya. Menjadi sebab saya untuk tidak taat kepadanya. Iya, bukan karena wajah buruknya, tidak, tapi karena saya khawatir saya tidak bisa taat kepadanya. Maka wahai Rasulullah, saya meminta perceraian. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu mahar yang diberikan kepadamu berupa kebun, kembalikan kepadanya. Ya, kembalikan kepadanya. Karena wanita kalau sudah meminta perceraian, maka mahar yang diberikan oleh suaminya harus dikembalikan. Itu aturannya. Ya. Jadi, ya seperti itu. Tapi yang berat itu kalau sebaliknya. Seorang istri hijrah, suaminya masih suka, suaminya tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Ya. Pada kondisi seperti ini, seorang istri harus bersabar. Seorang istri harus bersabar. Ya. Memberikan kesempatan kepada suaminya. Ya. Harus bisa berusaha untuk menyadarkan suami, mencari cara agar suaminya bisa juga hijrah seperti dirinya.
Harus mencari cara, jangan menyerah, ya, jangan menyerah. Harus mencari cara. Bagaimana caranya agar suami juga hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya diberikan waktu, ya, diberikan waktu tertentu 1 tahun, 2 tahun. Ya. Harus bisa bersabar. Tapi kalau seandainya istri khawatir, ya, suaminya tersebut akan membuat dirinya juga keluar dari ketaatan, akan membuat dirinya meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya, maka kalau tidak ada lagi cara yang lain, maka satu-satunya cara adalah meminta perceraian. Tapi ini sudah menjadi jalan yang terakhir, menjadi jalan yang terakhir. Ya. Dan cara yang paling bagus adalah tentunya tadi bersabar, ya, memberikan waktu kepada suaminya, jangan sampai suaminya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun bisa hijrah di jalan Allah, dan kemudian terus melakukan konsultasi kepada para ustadzah, ya, meminta konsultasi bagaimana suami saya agar bisa sadar, bisa hijrah dan sebagainya. Barakallahu fiikum. Bertanya lagi? Disilakan. Masih ada waktu ini, Ustaz. Ada? Iya, silakan Abdurrahman. Ustaz Abdurrahman, disilakan. Ustaz, ini ada bapak-bapak ini yang mungkin umur 60 tahun. Seorang laki-laki yang berumur 60 tahun. Ini istrinya tidak mampu lagi melayani. Tetapi suami ini mau menikah lagi karena tidak ada lagi pulang dari suami istrinya. Tapi istrinya tidak ridho, tidak mau. Jadi dia katakan bagaimana cara saya, daripada saya seperti ini, maksudnya bermaksiat, berzina, bisa menikah. Tapi sampai sekarang ini seorang laki bingung juga ini. Karena anak juga tidak setuju jika bapaknya menikah lagi. Apalagi nih bapak ini, seorang ini laki-laki pengusaha besar. Ya, pengusaha besar. Yang kedua Ustaz, ya ini tadi ada sambungannya lagi Ustaz Darwis. Bagaimana kalau seorang laki-laki itu ringan tangan, maksudnya suka memukul istri. Dia suka pukul istrinya. Itu kembali kepada dulu saya punya kemenakan begitu juga. Kemenakan dulu minta cerai kepada suaminya karena itu suaminya kemenakan itu ringan tangan, suka memukul. Kalau dia marah langsung. Ya, padahal mereka sabar. Tiba-tiba saya punya kakak datang ke rumahnya dan dia sudah sampaikan bahwa begini modelnya. Langsung saya punya kemenakan dibawa. Ya, diambil kembali sama saya punya saudara dan langsung diminta cerai. Tetapi olah apakah apa memang harus kamarnya dikembalikan kembali atau seperti apa? Karena sampai sekarang saya dengar tetap dia harus membiayai anak-anaknya karena dia punya anak. Bagaimana? Apakah harus begitu Ustaz? Harusnya seorang istri itu kalau mama sudah bersabar lagi melihat suaminya yang ringan tangan, suka tiap emosi marah langsung semua habis, ya. Ya, apakah memang seorang bapak juga orang tuanya si perempuan ini harusnya ikut campur persoalannya bahwa sudah tidak bisa lagi dibendung ini, maksudnya sudah bermasalah. Syukur Ustaz. Barakallahu fiik. Ada Ustaz. Ya, terkait pertanyaan yang pertama, memang itu artinya seorang orang tua yang perlu dikasihani, ya. Ya. Orang tua yang perlu dikasihani. Ya. Sudah takut istri, takut pula anak-anaknya. Ya. Sudah takut istri, takut pula anak-anaknya. Memang seorang suami kalau memang butuh untuk menikah, seperti dia, dan kalau tidak menikah terjatuh ke dalam maksiat, memang dia harus berusaha untuk menikah lagi. Ya. Harus berusaha untuk menikah lagi daripada terjatuh ke dalam maksiat, ya. Dan inilah yang diinginkan oleh orang-orang Barat, ya. Orang-orang Barat itu lebih suka untuk mencari
jajan dalam tanda petik di luar daripada menikah lagi. Ya. Daripada menikah. Ya, inilah yang merupakan budaya non-muslim. Ini budayanya non-muslim. Ya. Oleh sebab itu, kalau memang butuh untuk menikah lagi seorang suami yang ya butuh menikah lagi, maka ini bukan hal yang tercela, bukan hal yang tercela. Ya, kan kita ini pandangan masyarakat itu kalau menikah lagi bagi mereka sebuah aib. Ini yang perlu dihilangkan, ya. Orang tua kalau menikah lagi maka akan dikatakan, oh dia khawatir untuk dikatakan dia itu tidak mencintai istrinya. Akhirnya dia menikah lagi. Dia khawatir untuk dikatakan seperti itu. Juga seorang istri yang dimadu, dia juga khawatir. Tetangga-tetangganya akan mengatakan, dia itu mungkin tidak lagi disukai suaminya. Akhirnya suaminya menikah lagi. Ya. Terlalu takut dengan omongan orang lain. Terlalu takut dengan gunjingan orang lain. Ya. Memang kalau seorang suami, kalau dia tidak menikah, dia akan terjatuh ke dalam maksiat seperti yang dikisahkan. Ya. Kalau dia tidak menikah, dia akan terjatuh ke dalam maksiat. Maka ya lebih baik menikah, lebih baik menikah lagi. Ya. Harus berani, harus berani karena ini mempertaruhkan apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini mempertaruhkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya seorang laki-laki juga harus punya qawamah, harus memiliki keputusan yang kalau sudah ketok palu tidak ada yang boleh untuk melarang saya. Harus seperti itu, ya. Jelas ya? Laki-laki harus seperti itu. Kalau sudah ketok palu, saya putuskan tidak ada yang boleh untuk apa? Tidak ada yang boleh melarang saya, tidak ada boleh yang mengkritik saya, anak-anak saya ataupun istri saya. Seperti itu ya, insyaallah. Ya, jadi daripada terjatuh ke dalam maksiat, itu lebih bagus menikah lagi. Ya. Dan semua orang harus paham. Ya. Dan semua orang harus paham. Dan ini merupakan petunjuk para sahabat radhiyallahu anhu. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ketika melihat Ibnu Mas'ud, Utsman ketika sudah putih jenggotnya, sudah tua, berjalan di Mina pada musim haji. Dia melihat Abdullah ibn Mas'ud yang datang dari Kufah. Abdullah ibn Mas'ud juga sudah pakai tongkat. Sudah berumur lebih dari 60-an, mendekati 70-an. Sudah pakai tongkat. Maka Utsman memanggil ibn Mas'ud. Wahai ibn Mas'ud. Ala nuzawijuk. Ya, wahai ibn Mas'ud. Maukah kami nikahkan lagi? Ya. Sudah pakai tongkat. Ya. Sudah apa? Sudah beruban. Wahai Ibnu Mas'ud, maukah kami menikahkan kami? Maukah kami nikahkan lagi? Ya, maka Ibnu Mas'ud geleng-geleng kepala ya. 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 Ibnu Mas'ud kemudian memanggil Abdurrahman ibn Aswad. Namanya Abdurrahman ibn Aswad, muridnya. Wahai Abdurrahman, datang ke sini. Ya. Datang ke sini. Ya. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Utsman, kalau Anda menyuruh untuk menikah, kalau Anda mau menikahkanku, jangan. Nikahkan saja pemuda ini. Ya. Nikahkan saja pemuda ini. Ya. Bukan artinya Ibnu Mas'ud bukan berarti tidak ingin menikah lagi, tidak. Ya. Tapi dia lebih memberikan prioritas kepada anak-anak muda. Ya. Ya. Kalau nikahkan anak muda ini. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW pada kondisi itu, pada peristiwa itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian maka menikahlah. Ya. Tentunya kalau sudah tua, mampu dan lebih mampu lagi. Ya. Mampu dan lebih mampu lagi. Ya. Jadi harus berani, ya. Jadi kalau seandainya tidak ada lagi solusi kecuali menikah, silahkan. Ya. Apalagi sudah menjadi orang tua. Ya.
Kalau sudah menjadi orang tua, hendaknya keputusannya adalah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Jelas ya? Apalagi kalau tidak menikah akan terjatuh ke dalam maksiat, ya ini juga merupakan hal yang ya, perlu diperhatikan. Ya, terkait dengan memukul, ya, suka memukul, laki-laki yang suka memukul memang tidak pantas dijadikan sebagai seorang suami dan tidak pantas dijadikan sebagai seorang menantu. Ya. Ya. Ketika Fatimah bintu Qais datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ada 3 orang yang melamar saya, ya Rasulullah. Bayangkan. Ada 3 orang yang melamar saya. Yang pertama adalah Usamah ibn Zaid. Yang kedua adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan yang ketiga adalah Abu Jahal. Ya Rasulullah, ada 3 orang yang melamar saya, ya Rasulullah. Jadi pada zaman Rasul itu memang seorang wanita itu kadang dilamar dalam satu waktu itu dengan banyak laki-laki. Ya, pada zaman Rasul SAW. Makanya pada saat itu kalau seorang wanita diceraikan atau suaminya meninggal, itu kaum laki-laki menunggu selesainya masa iddahnya. Itu pada zaman dahulu. Ya. Seorang wanita diceraikan, itu sudah banyak menunggu masa iddah itu. Ya. Atau seorang wanita meninggal suaminya, sudah banyak yang menunggu masa iddahnya. Menunggu. Makanya yang namanya lamaran itu kan ada 2 jenis. Ya, kalau seorang wanita diceraikan atau suaminya meninggal, lamaran ada 2 jenis. Lamaran dalam masa iddah itu tidak boleh secara sharih. Tapi secara apa? Secara sindiran. Ya, secara apa? Secara sindiran. Ya. Kenapa? Karena memang banyak laki-laki yang akan melamarnya. Pada zaman dahulu. Fatimah bintu Qais datang kepada Rasulullah dan mengatakan, Rasul, ada 3 orang yang melamar saya. Maka Rasulullah mengatakan, wa amma Abu Sufyan fas'uluqun la mala lahu. Wa amma Abu Jahal fala yumsiku al-'asa atau fala yad'u al-'asa an 'atiqi. Fankih Usamah ibn Zaid, kata Rasulullah. Mengatakan, adapun Muawiyah maka itu orang yang miskin, tidak punya harta. Ya. Tidak juga petunjuk kepada para mertua, para calon mertua, ya memang dilihat juga calon suaminya punya kerja atau tidak. Memang itu sudah tabiat manusia, ya. Ini putri saya kalau menikah mau dikasih makan apa? Itu mertua juga, ya. Harus hal yang logis dan realistis memang, realistis. Tetapi jangan juga kalau suaminya sudah punya pekerjaan lalu kemudian harus orang kaya, tidak juga seperti itu, ya. Ya, tidak juga seperti itu. Ya. Adapun Muawiyah, maka dia orang yang sama sekali tidak punya pekerjaan, tidak punya harta dan sebagainya. Adapun Abu Jahal, maka dia memang suka memukul, dia suka memukul. Ya. Maka nikahilah Usamah ibn Zaid. Nikahilah Usamah ibn Zaid. Jadi memang orang yang suka memukul tidak pantas untuk dijadikan sebagai suami ataupun calon menantu. Orang suami yang suka memukul, ya ini juga merupakan hal, ya, merupakan sebuah musibah bagi istri, ya, merupakan musibah bagi istri. Oleh sebab itu, yang pertama adalah istrinya bersabar, istrinya harus bersabar, apalagi ada anak-anaknya, Itu yang pertama. Yang kedua, ya, istri hendaknya juga terus muhasabah, mengevaluasi dirinya. Ya, harus mengevaluasi dirinya. Mungkin saya suka dipukul karena saya suka mengomel misalnya. Jelas ya. Harus mengevaluasi diri. Ya. Saya dipukul mungkin karena saya suka mengomel, ya, dan sebagainya. Ya. Intinya harus bersabar, harus bersabar. Ya. Kalau suami diketahui suka memukul, memang harus diberikan nasihat. Ya. Harus diberikan nasihat. Ya. Memang harus dinasihati secara baik-baik. Memang jangan suka memukul, jangan suka memukul. Kalau memang marah, maka hendaknya keluar dari rumah. Kalau marah, maka hendaknya keluar dari rumah. Diberikan tips. Kalau marah itu, pertama beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua,
mengubah posisi. Kalau berdiri hendaknya duduk. Kalau duduk hendaknya berbaring. Dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im, falyajlis." Kalau seseorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, hendaknya dia duduk. Kenapa dia disuruh untuk duduk? Agar bisa menahan gerakan tangan dan kaki. Ya. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri itu lebih, ya, gerakan tangan dan kaki kita lebih cepat. Ya. Maka hendaknya kalau marah langsung duduk. Ya langsung apa? Karena itu akan menahan gerakan kita. Kalau dalam keadaan duduk, maka berbaring. Atau juga para ulama mengatakan berpindah posisi. Kalau dalam rumah hendaknya keluar dari rumah. Kalau dalam ruangan hendaknya keluar dari ruangan untuk menghindari hal-hal yang tidak semestinya. Ya. Jadi seorang suami yang suka memukul istrinya itu hendaknya dinasihati. Ya. Hendaknya dinasihati agar tidak suka memukul. Ya, makanya bagi adik-adik saya yang belum menikah ini, kalau dari sekarang sebelum menikah itu memang harus menahan dua hal. Pertama, menahan tangan dan kaki. Ya, dan yang kedua, menjauhkan dari lisan Anda itu kata-kata cerai dan talak. Itu talak dan cerai ini hendaknya dijauhkan dari kamus. Ya, dijauhkan dari kamus bahasa Anda sehari-hari itu harus dijauhkan. Ya, karena banyak suami yang suka menceraikan, yang sedikit-sedikit ya cerai. Ya. Ya. Ya, jadi hendaknya dinasihati agar ya tidak cepat untuk ya memukul. Ya. Kalau seandainya tentunya diberikan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sesuai dengan maslahatnya. Kalau suami terus memukul istrinya dan membuat istrinya sampai tidak tahan, ya solusi terakhir adalah ya meminta perceraian. Solusi terakhir adalah meminta perceraian. Apalagi kalau sudah punya anak. Ya, ini lagi tips dari syekh saya. Ini Syekh Abdurrahman Asy-Syamrani, subhanallah. Ya. Syekh Abdurrahman Asy-Syamrani, subhanallah, seorang tua yang luar biasa. Beliau mengatakan, yang sangat dibutuhkan seorang wanita itu adalah anak, bukan suami. Yang sangat dibutuhkan oleh seorang istri adalah siapa? Anak. Adalah anak dan bukan suami. Tapi untuk mendapatkan anak, dia membutuhkan suami. Kalau dia sudah punya anak, kalau seorang wanita sudah punya anak, apalagi anaknya sudah remaja, Anda tidak dibutuhkan lagi. Iya, Anda mau meninggal, mau pergi, dia sudah punya modal. Siapa? Anaknya. Dia mengatakan seperti itu. Ya. Dia mengatakan, dan memang terbukti. Terbukti kenapa? Banyak sekarang ibu-ibu yang diceraikan suaminya, ya, yang meninggal suaminya. Selama dia masih punya anak, itu bersabar dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Karena dia sudah punya modal dalam kehidupan ini. Ya. Jelas ya? Ya, dia mengatakan yang sangat dibutuhkan oleh seorang istri itu adalah anak. Tetapi untuk mendapatkan anak harus apa? Harus punya suami. Maka kata beliau, ya, yang namanya poligami itu adalah solusi. Ya. Poligami itu adalah apa? Solusi. Dia berbicara tentang masyarakat Arab. Masyarakat apa? Arab Saudi. Bayangkan masyarakat Arab Saudi itu kan kalau persoalan poligami sudah menjadi budaya. Sudah menjadi apa? Budaya. Meskipun sudah menjadi budaya, jumlah wanita yang tidak menikah itu sangatlah banyak. Itu di Arab Saudi. Ya. Saya di survei di Indonesia bahwa jumlah laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Jelas ya? Jumlah laki-laki dan perempuan hampir sama. Tapi dalam persoalan pernikahan yang dilihat itu bukan persoalan jumlah laki-laki dan perempuannya. Bukan itu. Dalam persoalan pernikahan, rumah tangga yang dilihat itu adalah berapa jumlah wanita yang pantas untuk dinikahi dan berapa jumlah laki-laki yang pantas untuk menikah. Kalau jumlah wanita dan laki-laki itu banyak. Ya. Wanita di luar sana yang tidak pantas untuk dinikahi itu lebih banyak. Banyak sekali.
Tapi berapa jumlah wanita yang pantas untuk dinikahi? Dan berapa jumlah laki-laki yang pantas untuk menikah? Itu yang dilihat. Dari sisi ini yang perlu untuk dilihat. Ya. Jadi kalau seorang wanita sudah memiliki anak, beliau sudah memiliki modal yang sangat besar dalam kehidupan. Ya. Makanya kalau anak-anaknya sudah dewasa, kebanyakan wanita itu akan suka memarahi suaminya. Ya. Kalau anak-anaknya sudah remaja dan dewasa, itu biasanya ibu-ibu akan suka memarahi suaminya. Kenapa? Karena Anda sudah dirasa tidak kurang dibutuhkan lagi. Jelas ya? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Baik, Ustaz dan Ikhwah sekalian, demikian mungkin taklim kita pada subuh hari ini. Jelas apa yang disampaikan sama Ustaz kita bahwa menjaga keharmonisasi dalam rumah tangga itu hal yang sangat penting, terutama kita semua ini. Baik Ikhwah sekalian, taklim kita pada subuh hari ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kami sampaikan bahwa panitia sudah menyiapkan jalan kote kue-kue ringan untuk subuh hari ini. Dan mohon maaf, pagi hari ini kita belum bisa menyiapkan sayur seperti hari-hari sebelumnya. Karena memang kemarin itu sangat sibuk sekali pengurus masjid melaksanakan kegiatan. Sebenarnya juga hari ini agak berat juga lakukan, tapi karena sebagian besar panitia sudah pergi rihlah pembubaran panitia Mukernas. Jadi jadi kita yang tinggal ini yang melaksanakan ta'lim kita. Insya Allah pekan depan ini Ustaz ada penamatan. Iya. Insya Allah pekan depan insya Allah ada penamatan ikhwah yang hafal al-arba'in 50 hadis ya. Yang hafal 50 hadis. Ya, 50 hadis dari Arba'in An-Nawawiyah ya. Dan juga tambahan 8 hadis dari Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Jadi pekan depan ya. Iya, pekan depan. Ada sekitar 25 ikhwah atau 26. 25 atau 26 ikhwah yang menghafal. Itu baru berapa bulan itu hafalannya Ustaz? Mereka 2 bulan setengah Ustaz. Mereka menghafal di 2 bulan setengah. Ya 50 hadis. Ya mungkin akan dikatakan 50 hadis kok menghafalnya sampai 2 bulan setengah. Jadi caranya bukan cepatnya menghafal. Lambat asal mungkin. Ya, jadi selama 2 bulan setengah ini mereka sudah mengulang Al-Arba'in An-Nawawiyah itu mungkin hampir 200 kali. Iya. Mereka mengulang Al-Arba'in An-Nawawiyah itu hampir berapa? Mungkin lebih dari 150 kali. Ya, saya tanya teman-teman yang menghafal, berapa sudah ulang? Oh, saya mungkin 120 kali diulang. Ya. Ya. Dan memang sudah menjadi tujuan kita seperti itu. Ya, walaupun lambat dihafal dalam 2 bulan setengah, tapi pengulangannya itu yang kita butuhkan. Karena kalau sudah ratusan kali diulangi, itu akan dihafal seperti Qul huwallahu ahad. Ya. Seperti Al-Fatihah yang kita baca berkali-kali. Iya. Ya, dan akan ada penyerahan sertifikat insyaallah. Sertifikat hafalan, sanad dan juga ijazah sanadnya ya. Masya. Sertifikat hafalan dan ijazah sanadnya. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, syukur atas informasinya karena mungkin pekan depan kita hadir semua untuk menyaksikan ihwa-ihwa yang menghafal hadis kitab Arba'in An-Nawawi lengkap dengan matannya dan terjemahannya dan lengkaplah dari seluruh hadis itu. Baik, kita tutup taklim kita dengan mengucapkan alhamdulillah, doa dan kedua kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ihwa yang selesai sholat sunat